Ke sorotan berikutnya, Saudara. Nenek Elina Wijayanti, korban pengusiran dari rumahnya di Sambikerep, Surabaya, berharap rumahnya dibangun seperti semula. Nenek berusia 80 tahun itu berharap semua surat-surat berharga juga dikembalikan. Menurut Nenek Elina, dokumen-dokumen dan surat-surat berharga terkait rumahnya masih dibawa oleh para tersangka pelaku pengusiran. Ia berharap kasus ini diproses secara adil. Selain itu, surat-surat berharga miliknya juga dikembalikan. Nenek Elina meminta rumah yang telah dirobohkan dibangun kembali seperti semula. Hari-hari dong di sini eksavatornya. Saya tidak apa-apa, tidak berbuat apa-apa, dia menyusahkan saya begini. Jadi keinginannya mereka keduanya itu dihukum seperti apa? Ya, sesuai dengan perbuatannya dia. Mereka. Terus terkait harta-harta dari nenek sendiri? Ya, saya minta dikembalikan. Apa aja itu Nek yang Ya, hilang? seperti asalnya. Surat-surat, Iya, surat tanah, sertifikat, Terus kendaraan, dalam sepeda motor. mari, ya. Nah, dia sepeda semua, ya. biasa, laptop. Terus untuk rumah sendiri nenek keinginan seperti apa? Untuk rumah sendiri? Bangun kembali. Sudah. Seperti semula. Seperti yang Iya, semula. kita tidak punya salah. Sebelumnya, penyidik Polda Jawa Timur menangkap Samuel Adi Kristanto yang diduga mengusir dan melakukan kekerasan kepada Nenek Elina. Samuel ditangkap polisi usai dilaporkan oleh Nenek Elina karena diduga telah mengusir dan melakukan kekerasan secara bersama-sama. Hingga kini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi setelah proses hukum dinaikkan ke tahap penyidikan. Polisi yang menaikkan kasus pengusiran Nenek Elina ke tahap penyidikan sekaligus sudah memeriksa 6 orang saksi dan 1 mobil pickup yang digunakan untuk mengangkut barang Nenek Elina juga turut disita. Sebelumnya kasus pengusiran Nenek Elina terjadi dari rumahnya di kawasan Dukuh Kubuan, Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur. Hari ini kami bisa 6 orang saksi dan yakin bahwa kami akan proses perkara ini secara profesional, sesuai prosedur, independen dan juga sesuai fakta. Demikian. Dan 6 saksi ini dari pihak mana saja, Nek? Dari pihak pelapor, keluarga pelapor, dan beberapa saksi yang ada di TKP. Soal kasus pengusiran Nenek Elina, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bilang setiap kasus yang menyangkut perlindungan warga negara, terutama lansia, harus ditangani sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Gus Ipul mengingatkan dan meminta warga tidak memprovokasi atau terprovokasi dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, itu adalah kelompok-kelompok rentan yang kita lindungi. Harus kita fasilitasi, kita berikan perlindungan. Kalau memang ada masalah, selesaikan dengan baik, ya, supaya orang tua kita, kelompok-kelompok rentan ini benar-benar bisa memperoleh hak. Lalu bagaimana perkembangan penanganan kasus pengusiran terhadap Nenek Elina dari rumahnya? Kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Mahendra Triginanjar. Mahendra, sejauh ini siapa saja yang sudah ditangkap polisi, Mahendra? Ya, Randi dan saudara, bahwa pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur telah melakukan penyidikan dan penyidikan terkait kasus pengusiran ataupun dan juga pengerusakan rumah dari Nenek Elina Wijayanti, di mana pihak Polda Jawa Timur sendiri telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Samuel Adi Kristanto dan juga M. Yasin, di mana Samuel sendiri telah diamankan oleh Direskrimum Polda Jawa Timur pada hari Senin kemarin, dan juga untuk M. Yasin yang merupakan ormas, salah satu oknum ormas yang videonya viral saat
tersangka ini yaitu M. Yasin ikut serta ataupun ikut mengangkut paksa ataupun mengangkat paksa Nenek Eliana dari dalam rumahnya saat kejadian sebelum terjadinya pengerusakan rumah dari Nenek Eliana. Hingga saat ini memang pihak Polda Jawa Timur masih menetapkan 2 orang tersangka yaitu Samuel Ardi Kristanto dan juga M. Yasin dari oknum ormas yang ikut serta dalam kasus ini sendiri. Sementara itu dari pihak kuasa hukum Nenek Elina ini juga meminta adanya penyidikan terkait mafia tanah, di mana memang dalam kasus ini adalah merupakan kasus jual beli tanah yang melibatkan Samuel, di mana pihak kuasa hukum Nenek Elina ini meminta pihak Polda Jatim juga menyelidiki adanya dugaan mafia tanah, di mana dalam AJB ataupun jual beli, akta jual beli yang dilakukan oleh Samuel ini sendiri terdapat berbanyak kejanggalan, di antaranya adalah surat AJB ini terbit pada bulan September 2025 kemarin, di mana memang kasus ini sendiri terjadi pada bulan Agustus tahun 2025 ini sendiri. Selain itu juga di dalam surat AJB ini tidak ada tanda tangan dari Nenek Eliana maupun yang mewakili. Bahkan kedua tanda tangan ini dilakukan oleh Samuel sendiri. Ya, Randy. Ya, tadi Anda mengatakan sudah 2 ya yang ditetapkan oleh tersangka, yakni Samuel dan juga M. Yasin. Dari 2 tersangka yang telah ditetapkan ini, Mahendra, peran dari Samuel dan juga M. Yasin ini apa saja? Apakah memang yang memerintahkan dan mengeksekusi atau memang ada peran lainnya, dan juga apakah ada kemungkinan tersangka baru yang akan ditetapkan di kemudian hari? Ya, Randy dan saudara, bahwa untuk peran dari Samuel Ardi Kristanto ini sendiri adalah pelaku utama ataupun otak dari kasus yang saat ini ditangani oleh Polda Jawa Timur. Sementara untuk M. Yasin yang menyerahkan diri pada hari Senin kemarin di Polsek Wonokromo, ini adalah berperan sebagai ataupun ormas yang ikut serta dalam memaksa ataupun pengeroyokan bersama dalam kasus Nenek Eliana sendiri. Sementara itu untuk tersangka lain tidak menutup kemungkinan Polda Jawa Timur ataupun penyidik dari Ditreskrim Polda Jawa Timur untuk mendapatkan tersangka baru, karena memang dalam kasus pengerusakan dan juga pengeroyokan ini dilakukan secara bersama-sama lebih dari 2 orang yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun untuk tersangka baru ataupun adanya tersangka lain selain 2 tersangka yang sudah ditetapkan ini masih dalam proses penyidikan oleh penyidik dari Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ya, Randy. Baik, terima kasih laporan langsung Mahendra Tri Ginanjar dari Surabaya, Jawa Timur.